Perang Dunia Pertama adalah konflik modern yang terkenal dengan perang paritnya di front barat, di mana wilayah masing-masing kubu cenderung tidak berubah setelah mereka membangun sistem parit yang ekstensif. Dengan jumlah korban yang jauh melebihi perang sebelumnya, serta tingkat frustasi yang tinggi baik dari pihak militer maupun pemerintah kedua belah pihak di front barat, mengapa perang parit ini terjadi? Perkembangan senapan mesin. Senapan mesin otomatis pertama yang digunakan secara massal adalah Maxim Gun, yang menggunakan daya tolak dari peluru untuk membuang selongsong, memasukkan peluru baru ke kamar peluru, dan menembakkannya secara otomatis. Ditambah dengan sabuk amunisi berkapasitas besar, senjata ini mempunyai daya tembak yang besar yang menjadikan serangan frontal infanteri sangat berbahaya. Perkembangan artileri. Ada beberapa inovasi dalam desain artileri yang membuat alutsista ini memiliki daya bunuh yang jauh melebihi pendahulunya. Yang pertama adalah pemakaian bubuk tak berasap atau smokeless powder sebagai pengganti bubuk mesiu untuk mendorong peluru meriam. Di samping tidak menimbulkan banyak asap, smokeless powder juga lebih kuat dibanding bubuk mesiu. Sebagai perbandingan, artileri medan Jerman pada abad ke-19 memiliki jarak maksimum 3.450 meter, sementara artileri medan yang dipakai pada Perang Dunia Pertama memiliki jarak maksimum 8.400 meter. Artileri milik negara lain juga memiliki kenaikan jarak maksimum yang kurang lebih sama. Yang kedua adalah dipakainya peluru berdaya ledak tinggi. Dengan ditemukannya peledak yang tahan goncangan, maka desain peluru artileri dengan isian peledak dapat dipakai secara massal dan berangsur-angsur menggantikan peluru shrapnel sebagai munisi anti-personel. Ini dikarenakan peluru berdaya ledak tinggi lebih efektif, mudah digunakan, dan jauh lebih mematikan. Yang ketiga adalah penggunaan mekanisme recoil hidrolik. Sebelum ada alat ini, seluruh badan meriam akan terdorong ke belakang saat ditembakkan, sehingga harus diarahkan ke target di setiap sesi tembakan. Perangkat ini menyerap hentakan tolak balik saat penembakan, sehingga posisi dan arah meriam akan tetap sama. Selain meningkatkan akurasi, sistem ini juga mempersingkat waktu pengisian. Semua perkembangan yang telah disebutkan akan ditunjang oleh teknik observasi dengan balon udara, pesawat, atau pengamat di garis depan yang menggunakan perangkat komunikasi modern seperti telepon kawat atau radio, memungkinkan satuan artileri untuk dikerahkan jauh di belakang medan pertempuran, sebisa mungkin di balik bukit atau penghalang lain. Perkembangan rintangan kawat dan parit. Kawat berduri dipakai secara ekstensif bersamaan dengan sistem parit sebagai pertahanan fisik pertama. Fungsi utama dari kawat berduri ada dua, yaitu memperlambat laju infanteri musuh yang harus memotong kawat-kawat secara manual atau menunggu bombardemen artileri untuk menghancurkannya, dan untuk menggiring penyerang ke zona bunuh yang dijaga pos-pos senapan mesin dan artileri. Namun semua perkembangan teknologi di atas tidak diimbangi dengan perkembangan di teknologi transportasi, terutama pengganti kavaleri kuda yang rentan terhadap senapan mesin, artileri, dan kawat berduri. Mobil lapis baja yang sudah dipakai secara massal di berbagai medan Perang Dunia Pertama tidak memiliki kemampuan untuk melintasi medan di antara parit kedua kubu atau no man's land yang penuh lubang dan lumpur. Belum lagi rintangan kawat berduri dan sistem parit itu sendiri. Pasukan penyerang juga tidak dapat membawa senapan mesin yang menjadi momok di medan perang parit dikarenakan berat dan ukurannya. Sebagai contoh, senapan mesin MG08 mempunyai berat 26,5 kg, dipasang di dudukan sled dengan berat 38,5 kg, dan membutuhkan 4 liter air sebagai pendingin. Satu kotak amunisi berisi 250 butir peluru untuk senapan mesin ini berberat 10 kg, yang akan habis dalam kurang lebih setengah menit. Faktor-faktor ini bercampur menjadi medan peperangan yang stagnan, penuh dengan kubangan air hujan dan bersanitasi buruk, di mana para serdadu secara teratur dihujani tembakan artileri, penembak runduk, dan gas beracun jika tidak sedang berpartisipasi dalam serangan. Pada akhirnya, perang parit dipatahkan dengan dimulainya serangan musim semi Jerman pada tahun 1918, menggunakan taktik infiltrasi dan bantuan dari 50 divisi yang baru datang dari front timur. Walaupun serangan ini menghasilkan kemajuan di wilayah yang dikuasai pihak Jerman, masalah logistik dan kelelahan menghentikan laju pasukan Jerman. Pihak sekutu pun membalas dengan serangan 100 hari yang diperkuat dengan 1-2 juta pasukan segar dari Amerika dan lebih dari 500 tank yang memaksa kekaisaran Jerman untuk akhirnya meminta gencatan senjata dan mengakhiri Perang Dunia Pertama. Kami akan terus berusaha untuk membahas sejarah kemiliteran dunia. Oleh karena itu, jangan lupa klik subscribe, like, dan share video ini. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya.